Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Arta Kencana Raya Tama terus memperkokoh kendali atas saham PT AKR Korporindo atau AKRA. Selama periode 7-13 Juni 2024, Arta Kencana kembali mengakuisisi sebanyak 12,4 juta lembar saham AKRA. Pembelian tersebut dilakukan melalui 4 tahap, dengan harga pelaksanaan berkisar antara Rp1.589 hingga Rp1.611 per lembar saham. Pembelian saham ini membuat Arta Kencana merogoh kocek sebesar Rp19,8 miliar. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Arta Kencana dalam mempertahankan dan memperkuat posisinya di perusahaan logistik dan distribusi energi terkemuka tersebut. Pada 7 Juni 2024, Arta Kencana membeli 1.058.000 lembar saham dengan harga Rp1.598,6 per lembar, dengan nilai total transaksi mencapai Rp1,69 miliar. Pembelian pertama ini menandai dimulainya rangkaian akuisisi saham AKRA pada bulan Juni. 4 hari kemudian, pada 11 Juni 2024, Arta Kencana kembali menambah kepemilikan sahamnya dengan membeli 3.869.600 lembar saham pada harga Rp1.611,5 per lembar. Nilai transaksi ini mencapai Rp6,23 miliar, memperlihatkan peningkatan agresivitas Arta Kencana dalam memperbesar porsi kepemilikannya. Pembelian saham berlanjut pada 12 Juni 2024, di mana Arta Kencana menjala 3.303.100 lembar saham dengan harga Rp1.589,1 per lembar, yang berarti Arta Kencana mengeluarkan dana sebesar Rp5,24 miliar. Langkah ini semakin memperkokoh posisi Arta Kencana sebagai pengendali utama AKRA. Pada tahap akhir, 13 Juni 2024, Arta Kencana menambah 4.192.300 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.590 per lembar, senilai Rp6,66 miliar. Dengan transaksi ini, total saham yang dimiliki Arta Kencana mencapai 12,3 miliar lembar, atau setara dengan 61,5% dari total saham AKRA. Sebelum transaksi ini, Arta Kencana memiliki 12,33 miliar lembar saham, atau 61,44%. Penambahan saham sebesar 0,062% memperlihatkan ambisi Arta Kencana untuk terus meningkatkan penguasaan atas AKRA. Menurut Suresh Vembu, Direktur dan Corporate Secretary AKR Korporindo, transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan investasi. Langkah Arta Kencana ini menunjukkan strategi jangka panjang dalam memperkuat investasi di sektor energi dan logistik. Dengan meningkatnya kepemilikan saham, Arta Kencana semakin memiliki kendali atas arah dan kebijakan perusahaan. Investasi ini juga mencerminkan kepercayaan Arta Kencana terhadap potensi pertumbuhan AKRA di masa depan. AKRA dikenal sebagai perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang kuat dan beragam, yang melayani berbagai kebutuhan energi dan logistik di Indonesia. Selain itu, langkah ini dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap saham AKRA. Dengan adanya akumulasi saham oleh pengendali, investor lain dapat melihat potensi positif yang mungkin belum terlihat sebelumnya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari AKR Korporindo saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kita akan membahas kinerja keuangan PT AKR Korporindo di kuartal pertama 2024. Ada apa sih yang menarik? Yuk, simak videonya sampai habis. Secara garis besar, AKRA menunjukkan kinerja yang solid di kuartal pertama 2024. Aset perusahaan meningkat dari Rp30,2 triliun di Maret 2023 menjadi Rp30,4 triliun di Maret 2024. Ekuitas pun naik dari Rp14 triliun menjadi Rp14,7 triliun. Di sisi lain, liabilitas perusahaan sedikit menurun dari Rp16,2 triliun menjadi Rp15,6 triliun. Selain itu, pendapatan AKRA mengalami penurunan 10,4% dari Rp10,9 triliun menjadi Rp9,8 triliun.
Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti penurunan volume penjualan BBM dan kimia, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun pendapatan menurun, laba bruto Akra masih terjaga di 894 miliar rupiah. Beban pokok penjualan pun sedikit turun dari 9,8 triliun rupiah menjadi 8,9 triliun rupiah. Laba bersih Akra pada kuartal pertama 2024 mencapai 653,3 miliar rupiah, sedikit lebih rendah dibandingkan 679,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun laba bersih mengalami penurunan, Akra masih menunjukkan profitabilitas yang baik, dengan return on assets 7,8% dan return on equity 20%. Beban keuangan perusahaan pun menurun, dari 17,1 miliar rupiah menjadi 14,7 miliar rupiah, dan pajak penghasilan turun, dari 120,9 miliar rupiah menjadi 100,5 miliar rupiah. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Akra sebesar 677,1 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024. Sehingga, total arus kas perusahaan mengalami penurunan, 14 miliar rupiah sampai dengan akhir Maret 2024. Meskipun ada pendapatan dari kas aktivitas pendanaan, senilai 1 triliun rupiah. Debt to equity ratio Akra saat ini adalah 132,1%, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Akra di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja Akra di kuartal pertama 2024 cukup solid, meskipun mengalami penurunan pendapatan. Perusahaan masih menunjukkan profitabilitas yang baik, dengan return on assets dan return on equity yang tinggi. Akra perlu memperhatikan debt to equity ratio-nya, dan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai AKR Corporindo? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.